Ada 4, saya tulis ada 4 tipe ketika orang itu betul-betul ketemu Tuhan. Kelihatan gak? Kalau gak, saya geser nih. 4 tipe orang saat ketemu Tuhan Yesus, jamah Tuhan Yesus, ya, ngerti tentang Tuhan Yesus. Saya percaya kita di sini adalah orang yang sudah percaya dengan Tuhan, amin. Yang sudah kenal betul siapa itu Tuhan Yesus. Woi, kenal dari kecil, ya, dari terbit matahari dan sampai terbenamnya. Biarlah nama Tuhan yang dipuji. Wah, kenal banget itu. Ya, kita akan belajar yang pertama. Silakan slide-nya. Ada seorang perempuan, yaitu perempuan pendarahan. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, dan ia berbalik di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Wah, udah kayak Yesus gak tahu ya. Yesus nanya, siapa yang menyentuh jubahku? Yang pertama kita mau belajar di tempat ini adalah seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ini ketika dia ketemu Yesus, Bapak Ibu Saudara, yang pertama ada kesembuhan terjadi. Saya gak khotbah kesembuhan malam hari ini, tapi kita mau belajar seperti apa sih orang yang kalau dia katakan saya udah ketemu Tuhan, saya udah ngalamin Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara kita lihat sekarang fenomena banyak yang ngaku nabi, banyak yang buat ajaran-ajaran baru, ya, betul? Jangan pusing, tetap aja Bapak Ibu Saudara di FLC di sini. Kita nggak buat ajaran-ajaran baru. Ya, apa yang diajarkan di tempat ini Bapak Ibu Saudara, itu yang kita lakukan. Nah, perempuan ini Bapak Ibu Saudara, ketika ia ketemu Yesus, boleh multimedia, boleh buka ayatnya, Markus pasal yang kelima, ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, I'm healed. Yang pertama saudara, seorang perempuan yang pendarahan, ketika dia ketemu Tuhan Yesus, ketika dia berjumpa Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Ada iman yang timbul atas perempuan ini. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita jadi orang percaya? Imannya tetap stabil, naik turun, atau tetap turun? Amin. Atau masih bertanya-tanya, Tuhan ada di mana? Saat aku lewati hal ini, Tuhan Yesus di mana? Masya Allah Tuhan Yesus, saudara. Orang begini masih belum kenal Tuhan ada di mana. Tuhan ada di sorga. Amin. Tuhan engkau di mana? Saya nggak lihat pertolongan Tuhan, saya nggak lihat tangan Tuhan. Peace. Karena kita udah kenal Tuhan lama ya, udah melayani Tuhan, bolak-balik, apalagi kita jauh-jauh ya. Terima kasih buat yang jauh dari tempat ini tapi mau setia datang beribadah, yang mau melayani Tuhan. Saya percaya kita semakin hari semakin diberkati. Perempuan ini Bapak Saudara timbul imannya. Ketika dia jumpa dengan Tuhan, dia percaya, makanya dia disembuhkan. Dia hanya baru, ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, gak mau tahu. Saya baru sadar ketika baca ayat ini, ternyata udah ada yang namanya perempuan ngesot dari zaman dahulu, saudara. Ini namanya pendarahan 12 tahun. Mohon maaf ya, kalau wanita yang suka kedatangan tamu tiap bulan, itu kan cuma 3 hari seminggu kan? Betul gak? 3 hari kadang mungkin, saya gak tahu ya. Ada yang seminggu, coba 12 tahun coba. Mukanya kayak apa? Udah kayak mayat hidup, betul? Amin. Udah kayak mayat hidup Bapak Saudara. Pun dia masih ketika dengar kabar Yesus, dia percaya. Ketika kita semua di tempat ini dengar tentang Yesus, setiap pagi kita ada morning blessing. Yang aktif morning blessing katakan amin, saya tidak mau lihat.
Kenapa nggak mau lihat? Kadang-kadang ada yang bangun, ada yang enggak. Ada yang bangun morning blessing, ada yang nggak bangun. Kalau nggak bangun nggak masalah, kita ada tayangan ulangnya. Yes. Tapi mohon maaf, berkatnya beda, saudara. Yang mau bayar harga bangun pagi sama mau tayangan ulang, Tuhan itu adil. Pasti berkatnya beda. Waduh, kok berkat beda sih pastor? Harapan saya berkatnya sama, enak aja. Amin. Yang mau bangun pagi sama yang gak mau bangun pagi berkatnya sama. Yang bangun pagi rasa rugi gak? Gila. Yang udah setiap hari dengar kabar tentang Yesus, dengar berita tentang Yesus, saya percaya imannya pasti dibangkitkan, pasti percaya, pasti tidak nanya-nanya lagi, Tuhan engkau di mana ketika aku buka usaha, Tuhan engkau di mana ketika keluarga aku ngalamin yang namanya badai. Yes, saya teringat ketika Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka melewati badai, di Abang. Ku mau menari dalam hujan 4. Ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Saya lupalah, pokoknya itulah. Ternyata ketika murid-murid Yesus ngalamin badai, Bapak Ibu Saudara, Yesus sleep. Why dia sleep? Murid-muridnya udah kayak orang mau mati. Betul? Udah ketemu Yesus, udah berhari-hari, udah lama dia dengan Tuhan Yesus. Pelayanan bareng sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, tapi mereka masih ketakutan. Jangan ada di tempat ini, kita duduk jadi pelayan Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, mentang-mentang gembala kita punya karunia kesembuhan, pelepasan sana sini. Tapi tiba-tiba kita yang suka ketakutan. Tiba-tiba kita yang suka khawatir. Amen. Awalnya Bapak Saudara ketika pelayanan kesembuhan, pelepasan itu saya takut sekali. Karena sama Pastor Thomas suka disuruh bakar jimat. Gak ada yang lain. Bram, bakar dulu. Waduh, saya takut banget Bapak Saudara. Apalagi di Pontianak ya. Wah itu mainannya. Bukannya bawa angpau, tapi bawanya bawa. Ntar kantongin tuh tas tuh, kantongin jimat di sini. Nanti bakar ya Bram. Ya. Ada pernah sekali Saudara, satu dus Indomie. Itu isinya dia semua. Dalam hati saya berboro kalau satu dus ini Indomie masih mendingan ya. Malam-malam bisa dimakan. Ini malam-malam malah nakutin loh Saudara. bakar terus. Akhirnya udah dari yang takut jadi udah terbiasa. Ya, jadi kalau sekarang saya pikir zaman sekarang lebih canggih. Kalau dia lihat setan begitu jadi jatuhnya jadi konten. Teman saya katakan bahwa jangan takut sama setan. Lebih mengerikan setan atau cicilan rumah 20 tahun? Pilih. Lebih mengerikan mana? Cicilan 20 tahun kalau saya sih. Udah jalan misal cicilan ke 10 tahun. Masih ada 10 tahun. Kalau gak kebayar ini 10 tahun selanjutnya, wah rumah ini diambil orang nih. Haleluya. Yang takut setan katakan amin. Yang takut cicilan. Ada 2, takut cicilan sama takut setan. Tenang, cicilanmu pasti lunas. Amin. Amin. Perempuan ini Bapak Saudara, dia hanya cuma menjamah jubahnya, hanya ya megang dikit deh jumbai Tuhan Yesus. Karena imannya percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya, imannya timbul, maka dia disembuhkan. Ayat yang ke-29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Wow. Morning blessing ikut, ngopi bareng sama Pastor Tony ikut, ibadah ikut. Saya percaya imannya di tempat ini adalah iman yang kuat. Udah gak perlu ketakutan lagi. Udah gak khawatir lagi, katakan amin. Amin.
Wah, saya masih khawatir, Pastor. Makanya saya pengen maju ini, pengen didoain biar nggak khawatir. Asal engkau percaya, maka Tuhan akan lakukan bagiannya buat setiap kita. Haleluya. Buka slide-nya. Next, selanjutnya. Apakah Yesus sungguh tidak tahu bahwa jubahnya dipegang oleh seseorang? Apakah Yesus nggak tahu Bapak Ibu Saudara kalau engkau sedang berharap sama Tuhan? Tentu saja Yesus Maha tahu dan Ia tahu siapa yang memegang jubahnya. Jangan takut. Yesus tahu siapa yang sedang doa sama Tuhan. Siapa yang sedang butuh pengharapan sama Tuhan. Katakan amin. Siapa yang sedang butuh doanya dijawab sama Tuhan. Yesus tahu. Asal imanmu muncul. Asal imanmu gak ragu. Percaya. Katakan yes. Saya udah percaya Pastor, udah bertahun-tahun ini saya percaya. Tapi gak lihat-lihat juga hasilnya. Gak masalah. Beriman gak bayar kok. Malah kita semua diberkati. Haleluya. Next selanjutnya. Oke. Tentu ada banyak sisi untuk menguraikan kisah tentang perempuan yang telah mengalami sakit pendarahan yang menaun. Tetapi yang tetap menarik, perempuan yang sakit ini sebelumnya telah berkata, asalku jamah jubahnya dan aku akan sembuh. Maka ia berkata, jika dia jamah aku, maka aku sembuh. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Amin, haleluya. Artinya kalau Tuhan jamah kita sekarang, kalau kita datang sama Tuhan dengan iman, bukan dengan menggerutu sama Tuhan, bukan komplain sama Tuhan. Perempuan ini sama sekali tidak komplain sama Tuhan. Sama sekali dia gak ngomong, Tuhan enggak, kau lihat ke aku ini udah 12 tahun pendarahan. Tuhan, mungkin ke Tuhan gak ngalamin apa yang saya rasakan. Wanita ini gak komplain. Dia hanya datang dengan iman. Datang dengan kata asalku jamah. Datang dengan kata kalau aku percaya. Aku ini percaya Yesus itu pasti sembuhkanku. Aku ini percaya Yesus itu pasti buka jalan bagiku. Ini yang terjadi. Ada berapa banyak doa kita Bapak Ibu Saudara penuh dengan komplainan dengan Tuhan. Berhenti. Mending kita perkataan iman. Tuhan, aku percaya apapun yang dijumpai oleh tanganku, Tuhan akan buat berhasil. Tuhan, aku percaya apapun yang aku kerjakan pasti berhasil. Tuhan, aku percaya sakitku pasti Tuhan sembuhkan. Tuhan, aku percaya suamiku pasti Tuhan berkati. Keluarga aku pasti Tuhan berikan damai sejahtera. Daripada kita lengek-lengek sama Tuhan, Bapak Saudara. Nah, ini tipe yang pertama. Ketika orang ketemu Tuhan, kita ngomongnya udah lama ketemu Tuhan Yesus, ada iman bersama dengan Dia. Next selanjutnya. Selanjutnya lagi langsung yang kedua. Yesus diurapi oleh perempuan yang berdosa. Sudah tahu ayat ini? Yang pertama tadi seorang pendarahan, yang kedua seorang perempuan yang berdosa di situ. Dia ketemu sama Tuhan. Kita lihat sama-sama ayatnya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki kakinya dengan minyak wangi itu. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Yang kedua, Bapak Saudara, ada seorang yang berdosa, yang merasa berdosa dan sangat berdosa, terkenal dosanya. Ketika ia ketemu Tuhan, apa yang perempuan ini lakukan? Maka datanglah ia membawa
sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ketika perempuan yang berdosa ini ketemu Tuhan, dia bawa yang namanya minyak wangi. Dia gak sedang prospek Tuhan Yesus. Tuhan, saya lihat kamu kan suka KKR di mana-mana. Ini saya punya minyak wangi. Bagus, dari dia gak sedang jualan. Amin. Dia gak sedang namanya, aduh, jadi mungkin sales minyak wangi mungkin ya. Dia gak loh. Tapi dia bawa minyak wangi itu. Kemudian sambil menangis dia pergi belakang Yesus mendekatinya, lalu membasahi kakinya dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kita tahu bahwa rambut kita adalah mahkota. Siapa di sini mau dibotakin? Terutama yang kaum Hawa ya, yang wanita. Siapa yang suka kepalanya botak? Mohon maaf, disclaimer dulu ya. Mungkin keadaan rambutnya botak pelontos ya. Jadi bukan ke hal situ. Di sini dikatakan bahwa rambut kita adalah mahkota, betul? Pokoknya rambutnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya biar cantik, biar indah. Yang mungkin udah putih-putih, berusaha gimana caranya biar tetap hitam, biar kelihatan masih muda. Ya, biarkan tetap seger Bapak Ibu Saudara. Pasti berusaha. Oh, di sana salonnya bagus, rambutnya jelek jadi bagus, yang pendek jadi panjang, yang panjang entah diapain lagi nggak tahu. Dari yang harganya 100.000 sampai 100 juta pun diladenin Saudara. Supaya apa? Supaya mungkin rambutnya bagus, supaya penampilannya bagus. Perempuan ini yang dia lakukan, Dia letakkan mahkota itu di bawah kaki Yesus. Udah gak ada keakuannya lagi ketika dia ketemu Tuhan. Artinya apa Saudara? Sudah tidak ada kesombongan apapun yang dapat kita sombongkan di hadapan kaki Tuhan. Itu baru betul-betul namanya engkau ketemu Tuhan. Itu baru betul-betul namanya kita ketemu Tuhan. Yang dilakukan oleh perempuan ini, dia ngelap kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Ya, kalau misalnya Bapak Saudara datang ke sini habis dari salon, ke depan ada salon tuh. Ya, kita bisa kerja sama kali ya. Kalau untuk jemaat FLC harganya diskon 70% gitu. Pelan-pelan aja tak kedengeran. Ya, habis dari salon, tiba-tiba saya bilang, satu orang lap kaki saya dengan rambutnya. Wah, rugi dong pastor. Amin. Kemudian, aduh, yang namanya kepala Bapak Ibu Saudara, itu adalah sesuatu yang berharga, betul? Mohon maaf ya, sambil kita bercanda aja, didorong aja kepala temennya. Wah, bisa emosi loh. Amin. Wah, kamu nih B, belakangnya H, didorong kepalanya. Amin. Pasti gak ada yang mau. Orang ini, yang perempuan yang berdosa ini, ketika dia ngalamin Tuhan, ada Tuhan dalam hidupnya, saya lagi, kesombongannya sudah mati. Sama-sama katakan kesombongannya mati. Yes. Dia letakkan semuanya di kaki Tuhan Yesus. Makanya jangan sombong. Sama-sama katakan kiri kanan, jangan sombong. Saya baru tahu ketika kita punya FLC di Singapura, kan kita naik Grab ya, kalau dari airport ke gereja. Itu mobilnya Saudara, mobil bagus-bagus loh. Mobil mereknya depannya B, belakangnya W. Nah, apa itu? Tengah-tengahnya apa saya enggak tahu. Ada 3 huruf ya. B, terus W. W. Ya. Itu saya pikir, wah Tuhan, ini cuma naik transportasi online doang loh. Naik mobilnya mahal banget. Beda kalau gitu Indonesia ya. Kalau naik mobilnya mahal dikit, siapa lu? Siapa lu, siapa gua? Haleluya. Artinya Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan gak ada yang dapat kita sombongkan. Gak ada yang kita bilang, wah saya udah berharga banget, saya udah lakukan yang terbaik. Mana Tuhan kembalinya? Saya udah mati-matian nih melayani loh. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Yang mau Tuhan kasih sama saya. Bapak Saudara, gak perlu kita nanya kayak gitu. Ya, saya lagi kemudian gak pantas. Haleluya. Firman Tuhan katakan bahwa lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Saya merenungkan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan,
bukan untuk manusia. Kenapa? Karena upahnya besar. Bayangkan kalau di ruangan ini, saya anggap Bapak Ibu Saudara semua adalah orang kaya. Sorry ya, ini lagi bukan masalah kaya miskin. Ya, pokoknya ini ilustrasi deh pokoknya. Misalnya di depan ini ada 1, 2, 3, 4. 4 orang ini misalnya orang kaya nih. Pendapatannya 271 triliun. Pada ketawa kalau ngomong 271, ada apa di sini? Ya, satu orang aja 271 triliun pendapatannya. Nggak mungkin kan, misalnya saya jadi babunya, saya jadi sopirnya, digaji cuma 4 juta. Malu nggak? Malu dong. Ntar ngobrol sama misalnya si Marvel ya, ini sesama sopir. Vel, kamu digaji sama Alvin, sama Justin. Sorry, ini teman saya di Prosco ini. Digaji berapa? Ini misalnya dia orang biasa. Gaji mungkin sebulannya 15-20 juta. Saya digaji 4 juta kata Marvel. Pasti Marvel udah berspekulasi gaji saya tinggi. Karena apa? Bosnya punya uang berapa? 271 triliun. Kalau kita belikan sound system, kira-kira Pak Surya kita dapat berapa? Berapa Pak? Habisin aja 15 miliar Pak. Masih banyak tuh. Kalau saya ngobrol sama Marvel kemarin ya, pasti Marvel, wah kamu pasti gajinya tinggi, bos kamu kaya kan? Terus saya bilang, enggak Vel, gaji saya cuma 2 juta. Misalnya, ya bukan berarti gaji 2 juta sedikit Bapak Saudara, jangan tersinggung. Ya, pasti enggak mungkin kan? Ini manusia loh. Dengan pendapatannya segitu, masa saya digaji cuma misal 2 juta misalnya, sebutlah angka. Apalagi Tuhan kita. Kalau 4 orang ini 271 triliun, Tuhan jauh lebih kaya daripada itu. Satu ruangan ini pendapatannya misalnya 1000 triliun, mohon maaf, Tuhan kita jauh lebih kaya daripada itu. Katakan amin. Tuhan kita jauh lebih kaya daripada itu. Kumpulin semua orang seluruh dunia, pendapatannya berapa, hartanya ada berapa, saya mau katakan Tuhan kita jauh lebih kaya daripada itu. Mau gak dia ngupah kita dengan hal yang remeh-temeh? Mau gak dia memberikan upah kepada kita dengan upah yang biasa-biasa? So, kalau kita mau kerja buat Tuhan, kata teman Tuhan, lakukan seperti untuk Tuhan. Sebab upahmu besar di sorga. Jangan bandingkan sama, mohon maaf ya, Bapak Saudara datang tempat ini, yang mulai di tempat ini, wah PK-nya cuma segini. Bukan, itu bukan upah dari Tuhan. Itu hanya terima kasih dari jemaat, terima kasih dari gereja. Tuhan kalau berikan sesuatu buat setiap kita Bapak Saudara, pasti jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, jauh lebih mulia, dan jauh lebih berharga. Katakan amin. Makanya kita kalau mau sombong, mati aja deh kesombongannya. Lihat perempuan ini ketika dia ketemu Tuhan Yesus, kesombongan yang disimpan di kaki Tuhan. Saya tidak sombong lagi Tuhan. Dan dia bertobat. Kalau ngaku kita ketemu Tuhan, ngaku bahwa kita udah, apalagi kita gereja karismatik ya, pasti udah bahasa roh. Saya barusan tadi pagi atau apa tuh, ada debat, dia ngaku Nabi ke-26, masih ada aja berita-berita ini. Dia udah lihat Yesus lah, dia lihat malaikat lah, wah, sedang kacau ya. Mulai kacau jalannya. Tetap kita Bapak Ibu Saudara yang ngaku kenal Tuhan, yang ngaku udah punya karunia, kesombonganmu harus habis dulu. Kesombonganmu harus mati dulu. Kita taruh semuanya di kaki Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya terus ajarkan buat pelayan-pelayan ketika di tempat ini, kalau masih ingat, tidak ada yang namanya sakit hati. Udah mati itu rasa sakit hatinya. Udah mati itu rasa tersinggungnya. Jadi kalau melayani Tuhan tuh ya, masih mau sakit hati, masih suka tersinggung, waduh kayaknya belum lolos dari kualifikasi. Karena Yesus melakukan hal yang sama. Ketika dia sama seperti manusia, mau dia diludah, dicaci maki, dibilang sesat apapun, Tuhan katakan, Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua ingat, seperti perempuan yang berdosa ini, ketika ia ketemu Tuhan Yesus,
dia letakkan mahkotanya. Sesuatu yang sangat berharga diletakkan di kaki Yesus. Apa yang berharga buat kita, saudara? Letakkan di kaki Tuhan. Bahwa lebih berharga Tuhan daripada apa yang kita punya. Katakan yes. The next number 3. Selanjutnya. Kenal dengan orang ini? Siapa kenal? Zakheus sang pemungut cukai. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Asik. Oh, sini ada. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Pasti ngomong di ayat ini makin kecil. Kenapa? Kalau semakin kecil kita ngomong, informasinya semakin akurat. Hati-hati sama Bu Linda. Misalnya gitu ya. Hati-hati sama Bu Linda. Tapi bisik-bisik nih. Misal Bu Wanda, hati-hati sama Bu Winda kalau Bu Linda kalau datang. Hati-hati. Pasti ngomong gitu. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Kira-kira aja begitu ya. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Zakheus terkenal seorang pemungut cukai, pelit, pemeras, ya, amin. Mungkin waktu itu dia mungut nggak sesuai dengan tagihan. Tagihan air mungkin cuma 200.000, tagihan tanah mungkin 200.000, sudah dipungut dia 2 juta, nggak mau tahu, ya kan? Kira-kira begitu. Tetapi apa yang kita pelajari ketika Zakheus, orang yang pelit ini, yang sombong, orang kaya ini, ketemu Tuhan Yesus. Lihat di ayat yang ke-18. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan sesuatu yang telah kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Bertobat setiap kita yang pelit di tempat ini. Ngaku ketemu Tuhan, ngaku Tuhannya Tuhan Yesus. Udah punya mungkin karunia-karunia, udah ngalamin Tuhan mungkin, udah doa puasa mungkin Bapak Ibu Saudara. Ya. Udah ngalamin Tuhan berbagai hal. Tapi ingat, kalau kita udah ketemu Tuhan Yesus, udah ngalamin Tuhan dalam hidup kita. Ketemu Tuhan Yesus belum ya? Masih dari sini kok. Hidupmu gak pelit. Colek kiri kanan, hidupmu jangan pelit. Wah, ini dia nih pastor. Ini agak ayat ini kayaknya jangan dibahas deh. jangan kali ya dibahas ya. Soalnya kan itu personal asik. Soalnya itu kan pribadi, lepas pribadi pastor. Haleluya. Inilah tandanya ketika orang udah dijamah Tuhan dalam hidupnya gak pelit Bapak Saudara. Katakan, Tuhan aku gak pelit kok. Jangan bicara soal uang dulu Bapak Saudara. Soal waktu kita doa sama Tuhan aja dulu. Aduh Tuhan, saya nyampe rumah udah jam 11 Tuhan. Langsung tidur. Gak sempat lagi mungkin kita doa sebentar sama Tuhan. Saya pengen doa lama-lama Tuhan, tapi nanti takut saya ngantuk. Bapak Saudara, saya mau katakan, walaupun engkau ngantuk, walaupun mungkin besok paginya engkau ngantuk, harusnya gak apa-apa. Karena kita lakukan semua itu buat Tuhan. Kita doa semalaman pun doa buat Tuhan. Kita sedang ada program, sepanjang April kita puasa. Saya gak tahu ada berapa banyak Bapak Saudara yang lakukan di tempat ini. Puasa untuk pembangunan, renovasi tempat ibadah kita. Saya rindu lagi tempat ibadah ini didasari dengan doa dan puasa. Artinya orang-orang yang haus akan Tuhan ada di tempat itu.
Bukan dengan kemewahan, mentang-mentang ada uang, wah bayar terus. Tapi doanya gak ada. Mau didasari dengan apa persekutuan kita? Haleluya. Sebab Tuhan adalah yang paling berharga buat setiap kita. Pelit gak waktunya buat puasa? Puasa kita gak sampai jam 6 sore ya Ustaz. Tapi kalau mau juga gak apa-apa. Kita buat jam 12 kan? Jam 3, jam 6. Ada 3 waktu. Rela gak hatinya Bapak Ibu Saudara untuk murah hati gak hatinya untuk berpuasa? Haleluya. Amin. Tapi kalau hatinya pelit ditambah medit. Apa itu namanya? Pelit medit. Ya, pokoknya pelit sepelit-pelitnya. Mendingan pastor saya gak mau puasa deh, mendingan saya sumbang dana aja deh. Amin. Jadi gak apa-apa, gak ditolak kok saudara. Rekeningnya masih open kan Angel? Rekeningnya masih tertera. Tapi lebih penting daripada itu Bapak Saudara, kita minta hadirat Tuhan. Kita minta campur tangan Tuhan untuk mendirikan itu semua. Makanya kalau kita ngaku saya udah ketemu Tuhan Yesus, ayo jangan pelit. Klasik. Tapi kan saya udah punya penglihatan pastor. Oke, gak masalah. Saya udah tagih-tagih setannya keluar. Puji Tuhan. Saya udah layani orang, mungkin doain orang, udah sembuh. Puji Tuhan. Back to Bible. Bagaimana keadaan hidupmu? Haleluya. Masih pelit gak? Mau datang gereja pelit. Lihat, wow, gokarnya 50.000, kemarin 23.000. Oh enggak deh, online aja deh. Pelit amat. Katakan bukan saya. Katakan bukan saya. Mukanya tegang semua sih. Kan di sini jauh-jauh ya datangnya ya. Saya percaya apa yang kita perbuat buat Tuhan, Tuhan pasti lakukan juga yang jauh lebih besar buat setiap kita. Nggak perlu ditagih Tuhan itu. Oke deh, kita next dah yang pelit-pelit. Terakhir. Yang terakhir. Ada seseorang yang memegang Yesus tetapi tidak terjadi pertobatan. Sini ayatnya nggak ditulis ya, Gary. Markus 14 ayat yang ke-46. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tampilin slide-nya aja. Mereka memegang Tuhan Yesus dan menangkapnya. Kurang lebih fotonya kayak gini ya. Bagus juga sih Gary bikin ilustrasi. Ya, di sini mereka pegang Tuhan Yesus, mereka tangkap Tuhan Yesus, udah seperti penyamun. Ini adalah kisah di mana Tuhan Yesus mau disalibkan. Yesus mau ditangkap, mau disiksa dan disalibkan. Momen itu yang terjadi pada ayat ini. Kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ayat ini membuktikan bahwa mereka itu ketemu Tuhan, udah megang Tuhan. Coba buka ayat yang ke-47. Markus 4 ya. Next, 48, sorry. Kata Yesus pada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Ya, kisah di sini Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus mau ditangkap, ya kan? Tuhan Yesus mau disalibkan. Nah, mereka datang lengkap dengan pedang dan pentung, disangka Tuhan Yesus penyamun. Pasti mereka udah borgol itu Tuhan. Mereka sentuh badan Tuhan Yesus secara utuh. Mereka udah pegang secara utuh. Siapa yang bisa jadi istriku deh? Sini deh, maju ke depan. Sini dong. Jadi ilustrasinya begini saudara. Kalau istri saya kan saya boleh pegang. Jadi saudara, kalau perempuan yang pendarahan tadi cuman sentuh doang, dia sembuh. Nah ini kan cewek sih.
Pokoknya pegang secara utuh begini, Bapak Saudara. Para tentara-tentara Romawi ini pegang Yesus secara utuh. Bahkan tadi dibilang seperti borgol ya. Kamu datang lengkap dengan pedang, pentung. Pasti kayak gini dong. Ini namanya menangkap maling, menangkap penjahat. Iya kan? Tapi tidak terjadi apa-apa. Silakan duduk. Terima kasih, cantik. Ya. Tapi tidak terjadi apa-apa, Bapak Saudara. Mereka udah pegang secara utuh, pegang secara lama. Ada berapa banyak orang yang pegang dia Yesus di situ? Nggak terjadi apapun. Nggak tiba-tiba badannya kesetrum kayak kita. Kalau ditumpang tangan suka kesetrum. Ya, nggak gelepar-gelepar, Bapak Ibu Saudara. Mestinya ketika dia jamah Tuhan Yesus, yang tadinya mau bunuh, harusnya nggak jadi dong. Ya kan? Yang tadinya dia mau berbuat jahat sama Tuhan, ketika pegang Yesus harusnya nggak jadi. Tipe orang yang keempat, ketika dia ketemu Tuhan, kenapa nggak terjadi pertobatan atas hidupnya? Perempuan yang pendarahan 12 tahun udah kayak mayat hidup, sembuh. Zakheus yang pelitnya minta ampun, jadi murah hati. Ya itu cuma lihat Yesus dari jauh, udah tuh orang pendek, murah hati. Seorang perempuan yang tadi melakukan dosa, Bapak Ibu Saudara, dia bertobat. Tapi yang ini, dia udah pegang Tuhan Yesus. Mungkin diborgol begini ya, karena penjahat. Tapi dia nggak rasakan urapan Tuhan turun atasnya. Dia nggak rasakan ada urapan pertobatan turun atasnya, penyesalan turun atasnya. Pikirnya nggak terbuka, Bapak Ibu Saudara, bahwa ini betul Yesus anak Allah. Nggak ada urapan yang keluar. Kenapa? Orang yang datang kepada Tuhan dengan tipe seperti ini, hatinya nggak beres. Apa buktinya? Mereka mau tangkap Yesus, mereka mau siksa Tuhan Yesus. Dan Yudas Iskariot, hatinya tidak beres, dia serahkan Tuhan. Amin. Artinya ketika kita datang sama Tuhan, kalau hatimu tidak beres, hati kita tidak beres, jangan harap ada kuasa yang keluar. Yang mengerti katakan amin. Jangan harap ada yang namanya mujizat terjadi atas hidupmu, karena hatimu tidak beres. Masih sakit hati, masih kecewa, masih sungguh-sungguh sama Tuhan, masih suam-suam kuku sama Tuhan. Tahukah kita bahwa setiap orang yang suam-suam kuku sama Tuhan, Tuhan katakan Tuhan muntahkan. Datang sama Tuhan hanya untuk worship Him, hanya untuk menyembah Dia, mengucap syukur sama Tuhan, bukan dengan hatimu yang tidak beres. Ya, haleluya. Mungkin kita disakiti orang, berikan pengampunan, beres, selesai. Supaya kita datang sama Tuhan tidak terhalang, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada karakter kita, mungkin disoroti oleh firman Tuhan, diingatkan oleh firman Tuhan. Berubahlah dari hal itu. Supaya pada saat kita ketemu Tuhan, jamah tangan, pegang tangan Tuhan, Tuhan jamah setiap kita, ada perubahan atas hidupmu. Katakan, sore hari ini aku percaya ketika Tuhan jamah, ada perubahan atas hidupmu. Mari kita